Sebelum saya menjelaskan mengapa Yesus disebut Muslim, dan indikasinya disebut Islam, terlebih dahulu, saya ingin tanggapi, satu persatu, statement dalam video berikut ini. Yuk, kita simak dulu videonya, sekaligus tanggapannya, let's go. Pak Bambang, kita ngobrol-ngobrol santai nih ya, dan ada banyak sebuah narasi yang lagi dibangun. Nah, saya mau tanya tanggapan Bapak, apakah benar bahwa Yesus itu beragama Islam? Karena katanya Yesus itu sholat, lalu kemudian Yesus juga disunat. Yesus juga tidak makan babi, lalu juga Yesus itu bahkan matinya dikainkan kafan. Ya. Nah, kita mau belajar dari Pak Bambang, seorang senior kita yang memang mendalami keilmuan ini. Gimana Bapak memberi tanggapan? Iya, shalom saudara-saudara. Sebenarnya jangan sebut saya pakar lah, saya hanya seorang pemerhati sejarah. Tapi begini, saya memang belajar ilmu agama-agama, teologi religionum, yang itu intinya kita tidak bisa menilai agama seseorang itu dari perspektif kita. Sudut pandangnya berbeda. Jadi misalnya ketika dikatakan Yesus itu Muslim atau beragama Islam, ini sesungguhnya ada 3 hal yang dapat dikatakan konslet berpikir. Jadi secara metodologis itu keliru. Pertama, mengaburkan antara aspek normativitas dan historisitas agama. Kalau dikatakan Yesus itu Muslim, dalam pengertian dia tunduk berserah kepada Tuhan, itu kan sifatnya normatif. Sementara kalau agama Islam, itu kan sejarah. Munculnya abad ke-7 Masehi. Sementara Yesus hidup di abad pertama. Jadi itu tidak mungkin kan. Statement pertama, apakah benar bahwa Yesus itu beragama Islam? Karena katanya, Yesus itu salat, Yesus disunat, tidak makan babi, mati dikafani. Sekarang mari kita jawab dan luruskan pemahaman mereka. Begini ya, Pak Bambang, kalau Yesus salat, disunat, tidak makan babi, mati dikafani, lalu kenapa ajaran Kristen justru tidak lagi melakukan itu semua? Bukankah itu membuktikan bahwa Yesus hidup sesuai syariat, bukan sekadar beriman dalam hati? Pertanyaan balik buat Bambang Norsena, kalau Yesus tidak makan babi, kenapa Kristen sekarang makan babi dengan bebas? Siapa yang mengubah ajaran Yesus? Yesuskah atau Paulus? Tidak bisa menilai agama seseorang itu dari perspektif kita. Sudut pandangnya berbeda. Jadi statement kedua, kata Pak Bambang Norsena, kita tidak bisa menilai agama seseorang dari perspektif kita. Sudut pandangnya berbeda. Sekarang, mari kita jawab lagi ya, Pak Bambang, tapi justru kita harus menilai dari fakta sejarah dan tindakan orang itu sendiri. Kalau Yesus bersujud, menyembah Tuhan, dan melarang penyembahan kepada dirinya, bukankah itu cukup untuk menyimpulkan keyakinan beliau, seperti Kristenkah, atau justru seperti Muslim? Pertanyaan balik juga buat Anda. Kalau Yesus menyembah Tuhan, kenapa Anda menyembah Yesus? Apakah Yesus mengajarkan penyembahan kepada dirinya? Kalau dikatakan Yesus itu Muslim, dalam pengertian dia tunduk berserah kepada Tuhan, itu kan sifatnya normatif. Statement ketiga, Bambang Norsena mengatakan, kalau dikatakan Yesus itu Muslim, karena dia tunduk kepada Tuhan, itu sifatnya normatif. Kita jawab lagi ya guys, Pak Bambang, justru itulah arti Islam secara literal, tunduk dan berserah diri kepada Tuhan. Kalau Yesus berserah kepada Allah, maka, secara esensi, dia adalah Muslim. Bukan dalam label, tapi dalam makna. Pertanyaan balik buat Pak Bambang, apakah Anda menolak bahwa Abraham, Musa, dan semua nabi tunduk kepada Tuhan? Bukankah mereka semua Muslim secara esensi, menurut definisi itu? Sementara kalau agama Islam, itu kan sejarah. Munculnya abad ke-7 Masehi. Sementara Yesus hidup di abad pertama. Statement keempat, Pak Bambang Norsena berkata, Islam muncul abad ke-7, sedangkan Yesus hidup abad pertama. Jadi tidak mungkin Yesus Islam. Oke,
Kita jawab lagi ya, guys. Pak Bambang, nama Islam memang dikenal pada abad ke-7, tapi ajaran ketauhidan dan ketundukan kepada Tuhan itu sudah ada sejak Nabi pertama. Label bisa berbeda, tapi substansi sama. Pertanyaan balik lagi buat Pak Bambang. Kalau begitu, apakah Anda juga akan bilang Abraham bukan Kristen? Karena kalau statement Anda seperti itu, jawabannya sama juga. Kristen pun baru ada setelah Yesus mati. Atau apakah Musa bukan Kristen juga? Apakah di zaman Abraham ada satu prasasti saja bahwa ada agama namanya Islam? Tidak ada. Statement yang kelima, Pak Bambang mengatakan, apakah di zaman Abraham ada satu prasasti saja bahwa ada agama namanya Islam? Kita jawab lagi ya guys. Begini Pak Bambang, apakah di zaman Abraham ada satu prasasti yang bilang agamanya Abraham adalah Kristen? Tidak ada juga kan? Lalu, kenapa Anda menuntut bukti nama Islam saat Anda sendiri tidak bisa menunjukkan bukti nama Kristen dari zaman Abraham atau Musa? Pertanyaan balik buat Pak Bambang, apakah kebenaran itu ditentukan oleh nama label atau oleh isi ajarannya? Bukankah yang penting itu tauhid, syariat, dan penyembahan kepada satu Tuhan? Yang Yesus, Musa dan Abraham lakukan tersebut, itu bisa dikatakan Islam dalam esensi. Yang harus Anda pahami di sini, yaitu, agama bukan soal label, tapi tentang kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Kalau Yesus hidup, salat, sujud, berpuasa, disunat, tidak makan babi, dan menyembah satu Tuhan, maka dia lebih mirip Muslim sejati daripada pemeluk Kristen modern yang justru meninggalkan semua itu. Sekarang, coba Anda pikir dan Anda bayangkan, apakah yang Yesus kerjakan tersebut lebih mirip ke ajaran Islam atau Kristen? Setelah kita menjawab statement-statementnya tersebut, sekarang, saya akan jabarkan definisi Muslim, Islam secara esensial. Yuk simak uraiannya. 1. Arti kata Islam, secara bahasa, dan makna universal. Islam berasal dari kata Arab, aslama, yang artinya, menyerahkan diri sepenuhnya, tunduk dengan ikhlas, berserah diri kepada kehendak Tuhan. Jadi, Islam secara universal, bukan sekadar nama agama, melainkan, sikap hidup, dan ketaatan total, kepada Tuhan yang esa, yaitu, Allah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, atau Abraham, Musa, Yesus, dan Nabi Muhammad. 2. Arti Muslim secara bahasa dan konsep universal. Muslim berarti orang yang berserah diri kepada Tuhan, orang yang hidup mengikuti kehendak Tuhan, orang yang tunduk dan taat kepada ajarannya. Jadi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan Yesus, secara makna, adalah Muslim, karena mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, mengajarkan tauhid, atau monoteisme murni, dan hidup sesuai kehendak Allah. Bukti konsep Islam dalam Alkitab, dan ini bisa buat referensi untuk umat Kristen. 1. Yesus menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Dan ini adalah contoh sikap Islam itu sendiri, tunduk total pada kehendak Tuhan. 2. Yesus mengajarkan, agar hanya menyembah Tuhan saja. Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Ini prinsip tauhid, yaitu, menyembah hanya kepada Allah saja, tidak ada yang lain, dan ini merupakan inti dari ajaran Islam. Penjelasan analogisnya supaya lebih mudah dipahami oleh umat Kristen. Begini ya guys, Islam itu seperti kata penyerahan diri secara total kepada Tuhan, sebuah nilai, bukan sekadar label agama. Muslim itu seperti siapapun yang hidup dalam ketaatan sejati kepada Tuhan, bukan hanya identitas etnis atau bangsa. Maka,
Yesus adalah seorang Muslim, bukan karena ia mengikuti Nabi Muhammad, tapi karena ia menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, hidup sesuai wahyu Tuhan, dan menolak penyembahan kepada dirinya sendiri. Pertanyaan balik dari saya, buat Pak Bambang Norsena. Kalau Yesus benar-benar tunduk pada kehendak Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengajarkan tauhid, lalu, apakah itu bukan sikap Islam sejati? Bukankah semua nabi sejati dari Tuhan adalah Muslim, karena mereka menyerahkan diri pada Tuhan, dan mengajak manusia menyembah Tuhan Allah yang esa. Dan itulah inti dari seorang Muslim, yang disebut Islam. Banyak orang keberatan saat mendengar bahwa para nabi, termasuk Yesus, adalah Muslim. Kata mereka, mana mungkin Yesus beragama Islam, toh Islam baru muncul abad ke-7 di Arab. Tapi, apakah mereka benar-benar memahami makna kata Muslim? Atau justru mereka terjebak pada pengertian sempit dan historis, tanpa menyadari bahwa kata Muslim adalah konsep yang jauh lebih dalam daripada sekadar label agama. Sekarang, mari kita buka faktanya. Pertama, mari luruskan definisi. Kata Muslim berasal dari bahasa Arab, aslama, yang artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi, seorang Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan sekadar yang ikut agama, yang lahir di Mekah. Itu sebabnya, dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim disebut. Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Hanif dan Muslim. Al-Quran Surat Ali Imran, ayat 67. Bayangkan, Ibrahim hidup ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad, tapi tetap disebut Muslim. Kenapa? Karena dia tunduk total kepada perintah Allah. Kedua, Yesus dalam Alkitab pun tunduk pada Allah. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya." Matius 5 ayat 17. Yesus salat, Yesus puasa, Yesus sujud kepada Tuhan, dan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi, bukanlah kehendakku, melainkan, kehendakmu-lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Silahkan Anda perhatikan, dan pahami, makna ucapan Yesus tersebut. Bukankah itu bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Dan, itulah makna Muslim. Ketiga, mereka yang menolak menyebut para nabi sebagai Muslim, seringkali justru terjebak pada kesalahan logika. Mereka pikir, kalau Islam muncul di abad ke-7, maka mustahil nabi sebelumnya itu Muslim. Padahal ini kekeliruan fatal. Ibarat kata, mereka mengatakan, Abraham tidak bertauhid, karena kata tauhid belum dipakai di zaman itu. Padahal, arti tauhid itu sendiri, yaitu ketundukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bukankah Abraham dalam hidupnya selalu tunduk dan patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa? Nah, itulah arti tauhid. Keempat, penolakan terhadap istilah Muslim pada para nabi sebenarnya menunjukkan ketidaktahuan atau penolakan terhadap konsep Islam itu sendiri. Karena faktanya, semua nabi adalah utusan Allah yang mengajak manusia kepada tauhid, ketaatan, kebenaran, menjauhi syirik, dan semua itu adalah inti dari Islam. Terakhir, jika Yesus bukan Muslim, maka siapa yang Muslim? Kalau Yesus bukan orang yang berserah diri kepada Allah, apakah dia menentang perintahnya? Tentu tidak. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku hanya melakukan kehendak Dia yang mengutusku." Yohanes 5 ayat 30. Bukankah itu makna Islam yang sejati? Dan kesimpulannya, jangan terkecoh oleh permainan kata. Yesus tidak pernah menyebut dirinya Kristen. Ibrahim tidak pernah menyebut dirinya Yahudi. Musa tidak pernah membangun sinagog. Tapi, satu hal yang pasti, mereka semua tunduk kepada Allah. Mereka semua berserah diri kepada Tuhan Allah. Mereka semua adalah Muslim sejati. Dan jika hari ini, ada orang yang menolak menyebut Yesus sebagai Muslim, bisa jadi mereka tidak memahami Yesus, dan juga tidak memahami Islam. Karena kebenaran tidak butuh mayoritas, ia hanya butuh keberanian untuk diucapkan.
Yesus tunduk kepada kehendak Allah. Itulah yang disebut Islam. Kalau Anda tidak mau menyebutnya sebagai Muslim, maka itu bukan karena Yesus tidak memenuhi definisinya, tapi karena Anda sendiri yang membatasi makna Islam sebatas label etnis atau historis. Islam adalah nilai, bukan sekadar nama. Dan siapapun yang tunduk kepada Tuhan, dari Adam sampai Yesus, mereka semua adalah Muslim sejati. Jika itu dianggap terlalu normatif, maka jelas yang bermasalah bukan makna Islamnya, tapi pemahaman Anda sendiri yang masih dangkal. Apakah Yesus Yahudi? Secara etnis dan lahiriah, iya. Tapi secara spiritual dan ajaran, dia melawan arus mayoritas Yahudi. Dia bukan bagian dari sistem rabinik yang menolak wahyu sejati. Sebaliknya, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Kristen. Tapi, semua ajarannya sejalan dengan ajaran Islam, yaitu bertauhid, sujud, puasa, disunat, tidak makan babi, dan menyembah hanya kepada Tuhan Allah. Jika Anda yakin Yesus adalah Yahudi, maka kenapa dia ditolak dan dibunuh oleh orang Yahudi? Jika Anda yakin Yesus adalah Kristen, tunjukkan satu ayat saja di mana dia berkata, "Aku membawa agama Kristen." Tapi, jika Anda yakin Yesus berserah diri kepada Allah, tunduk total, dan hanya menyembah Tuhan yang esa, maka Anda baru mulai memahami bahwa Yesus adalah Muslim sejati. Yesus mungkin lahir di kalangan Yahudi, tapi dia datang untuk menegakkan Islam, yaitu ketundukan total kepada Allah. Bukan untuk membangun gereja, sinagog, atau sekte, tapi untuk mengembalikan manusia kepada tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Tuhan Allah, dan itulah definisi Islam.